Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang derivasi dari permintaan konsumen, di mana kita akan membahas bahwa permintaan konsumen itu tidak hanya bergantung oleh harga, tetapi ada pengaruh lain yang menyebabkan tinggi rendahnya dari permintaan konsumen itu sendiri. Nah, kita langsung masuk ke materinya. Pertama kita akan coba membahas tentang konsep dari nilai guna atau utility. Dalam teori kepuasan konsumen itu kita harus mengetahui yang namanya nilai guna atau utilitas dari setiap barang. Nah, setiap orang memiliki utilitas yang berbeda terhadap satu barang dengan barang lainnya. Begitu juga dengan orang yang lain. Nah, dan setiap orang juga dia memiliki batas anggaran atau batas uang yang dia miliki untuk mengkonsumsi suatu barang. Dengan misalnya seorang kan tidak mungkin dia cuma membeli satu barang, tapi dia bisa membeli barang A, B, C, dan D dalam waktu bersamaan. Nah, sementara masalahnya di sini setiap orang itu memiliki anggaran atau budget yang berbeda-beda. Nah, di sini perlunya kita memahami konsep dari nilai guna, di mana teori nilai guna atau utility ini adalah di mana menyatakan tingkat kepuasan oleh seseorang terhadap suatu barang, di mana teori nilai guna ini dikembangkan untuk menerangkan kelakuan individu dalam memilih barang-barang yang akan dibeli dan dikonsumsinya. Di sini artinya lebih dari satu barang yang akan dibeli. Artinya dia lebih prefer memperbanyak barang A atau memperbanyak barang B dalam konsep kombinasi barang A dan B. Nah, di sini kita tahu bahwa kelemahan dari teori nilai guna ini yaitu menyatakan kepuasan dalam angka dan kurang tepat, di mana kita tahu bahwa kepuasan seseorang itu tidak bisa dinyatakan dalam angka, karena kepuasan seorang itu berbeda. Artinya apa yang dia rasakan itulah kepuasannya dia, artinya tidak bisa kita masukkan ke dalam model matematis sebenarnya, sehingga dalam perjalanannya di sini muncullah sebuah teori yang disebut atau sebuah kurva yang disebut dengan kurva kepuasan yang sama atau indifferent curve, di mana di sini seseorang mendapat kepuasan yang sama sepanjang garis indifferent curve itu sendiri sesuai dengan budget line yang mereka miliki. Nah, yang pertama kita tahu bahwa konsep nilai guna itu pertama dia dihitung, atau utility itu kan dalam ekonomi mikro dihitung dengan satuan misalnya dalam angka, tetapi sebenarnya kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam angka itulah bahwa seorang itu mendapatkan kepuasan yang lebih besar daripada barang yang lainnya. Tidak demikian, karena kepuasan itu bersifat subjektif dan tidak bisa dinilai dengan angka, sehingga kita muncul yang namanya kurva kepuasan yang sama atau indifferent curve dalam menilai kepuasan antara sepanjang garis indifferent curve itu sendiri. Nah, kita ambil contoh di sini, kita misalnya ada dua barang yang ingin kita beli dan kita memiliki 6 konsumsi indifferent curve atau kurva kepuasan yang sama. Nah, di sini ada yang pertama barangnya ada makanan dan yang kedua ada pakaian. Nah, di kombinasi A di sini kita mencoba untuk membeli 10 makanan. Misalnya ini di semua kombinasi ini biaya yang digunakan itu sama asumsinya. Untuk di kombinasi A kita membeli 10 makanan dan 2 pakaian. Selanjutnya di kombinasi B kita membeli 7 makanan dan 3 pakaian. Di kombinasi C 5 makanan dan 4 pakaian. Di kombinasi D kita membeli 4 makanan dan 5 pakaian. Selanjutnya seiring dengan kombinasi-kombinasi yang lain tentu makanannya akan dikurangi. Terus yang kombinasi E kita cuma beli 3 makanan terus 7 pakaian. Di kombinasi yang M misalnya kita terlalu butuh dengan makanan ini, karena misalnya kita sudah ada stok yang banyak, terus misalnya kita membeli cuma 2 makanan dan 10 pakaian. Nah, di antara kombinasi A, B, C, D, E, F ini kita mengasumsikan mereka menggunakan jumlah anggaran yang sama atau jumlah budget line yang sama. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba mencari nilai marginal dari setiap kombinasi-kombinasi selisih dari setiap kombinasi ini. Nah, di dalam kombinasi A dan B kita mendapatkan nilai marginalnya itu 3,0. Kita dapat dari mana? Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan namanya marginal. Itu adalah selisih dari barang A dibagi dengan selisih dari perubahan barang B.
Nah, selisih perubahan antara makanan dan pakaian di kombinasi A dan B itu adalah misalnya 10 dengan 7 itu kan selisihnya 3. Terus antara pakaian dan di kombinasi A dan pakaian di kombinasi B itu kan selisihnya 1, 2, dan 3. Nah, jadi kita dapat 3/1 kita dapat 3,0 untuk nilai marginal makanan dan pakaian. Nah, selanjutnya di kombinasi selanjutnya kita akan coba mencari nilai marginal dari kombinasi B dan C. Di sini ada 7 makanan dan kombinasi C ada 5 makanan. Di sini selisihnya ada 2, terus di pakaiannya ada selisihnya 3 dan 4 itu selisihnya 1. Jadi kita dapat 2/1 itu kita dapat 2,0 untuk nilai marginalnya. Terus di kombinasi C dan D kita dapat di sini kita mengurangi jumlah makanan, konsumsi makanannya kita cuma beli 4. Sementara di kombinasi C sebelumnya kita beli 5, di sini ada selisih perubahan 1 unit jumlah makanan yang kita kurangi. Nah, terus di pakaiannya juga ada 1, misalnya kita di kombinasi C tadi membeli 4 dan di kombinasi D kita membeli 5, maka ada selisih 1 juga. Nah, maka 1/1 kita dapatkan nilai marginalnya itu 1,0. Terus di kombinasi D dan E itu ada nilainya 4 dan 3 untuk makanan dan selisihnya 1. Terus di pakaian misalnya kita tadi di D kita beli 5, terus di kombinasi E kita beli 7, maka kita dapat 1/2 kita dapat 0,5 untuk nilai marginalnya. Terus di kombinasi F juga selisih antara E dan F itu untuk makanan itu ada 1, untuk pakaian itu ada 3, jadi 1/3 kita dapat 0,3. Oke, dari sini mungkin tidak ada yang cukup susah dalam mencari nilai marginalnya karena tinggal kita lihat selisih barang A, perubahan barang A terhadap selisih perubahan barang B, tinggal dibagi kita dapat nilai marginalnya. Nah, di sini kita bisa lihat dalam kurva ini adalah kombinasi-kombinasi yang tadi. Misalnya kalau kita membeli 10 makanan maka kita akan membeli 2 pakaian. Selanjutnya kalau kita membeli 10 pakaian kita akan membeli 2 makanan. Artinya di sepanjang garis ini, garis indifferent curve ini kepuasannya dinyatakan sama karena dia menggunakan anggaran yang sama untuk setiap kemungkinan konsumsi yang dipilih atau konsumen prefer yang mana, artinya kepuasannya sama saja. Selanjutnya kita akan coba masuk karena tadi kita menjelaskan tentang kurva kepuasan yang sama, maka di sini kita akan coba membreakdown sedikit tentang kurva kepuasan yang sama atau indifferent curve, di mana ini adalah merupakan derivasi dari permintaan konsumen itu sendiri, di mana kurva kepuasan yang sama ini menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh atau mengkonsumsi barang dan kepuasan yang dinikmatinya dari mengkonsumsi barang tersebut artinya sama sepanjang garis kurva indifferent curve atau kurva kepuasan yang sama itu tadi. Tetapi dalam kenyataannya konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya sebab dibatasi oleh pendapatan yang tidak bisa dibelanjakannya. Seperti yang kita jelaskan tadi, misalnya di sini ketika kita mencoba, misalnya contoh yang tadi kita coba membeli 10 makanan dan 10 pakaian, artinya kita tidak bisa karena kita memiliki batas anggaran. Artinya harus ada kombinasi, kalau satu barang dinaikkan yang lain harus dikorbankan atau dikurangi karena anggaran yang kita miliki itu terbatas. Nah, selanjutnya analisis ini digunakan dengan menghubungkan garis-garis atau budget line yang menunjukkan berbagai gabungan barang yang dapat dibeli oleh konsumen dalam waktu tertentu sesuai dengan pendapatan atau frontier dari pendapatannya itu sendiri. Nah, kita ambil contoh yang lain. Misalnya di sini ada contohnya sama, makanan dan pakaian di kombinasi A. Mungkin Anda bisa lihat angkanya dan grafiknya. Di kombinasi A itu kita beli 15 makanan terus 0 pakaian. Kombinasi B kita beli 12 makanan, 2 pakaian, sampai dengan kombinasi yang terakhir itu ada kombinasi F. Kita beli 0 makanan dan 10 pakaian. Artinya ketika kita ingin memaksimalkan kepuasan kita di pakaian, kita harus mengurangi konsumsi dari makanan karena kita memiliki budget yang terbatas. Nah, kita bisa lihat di grafik indifferent curve-nya di sini, ketika Anda yang A, titik A atau kombinasi yang A, maka Anda akan membeli 15 makanan dan 0 pakaian. Tetapi ketika Anda ingin memaksimalkan
kepuasan Anda dalam membeli pakaian, maka Anda akan memaksimalkan dana Anda untuk membeli pakaian dan 0 makanan. Tetapi ketika Anda mencoba membeli 9 makanan dan 10 pakaian, artinya uang Anda tidak cukup untuk membeli itu semua. Nah, ini ada di kombinasi yang Y, atau Anda ingin menguranginya lagi dengan membeli 6 makanan dan 3 pakaian, artinya kepuasannya tidak sama walaupun anggaran yang digunakan di kombinasi X itu lebih sedikit daripada A, B, C, D, E, F, tetapi kepuasan yang mereka dapatkan itu berbeda di kombinasi yang X. Selanjutnya ketika dia mencoba membeli makanan di kombinasi yang Y, 9 makanan dan 10 pakaian, nah dia harus menyediakan dana yang lebih banyak untuk bisa mendapatkan kombinasi yang Y, artinya kepuasan yang didapatkan di kombinasi yang Y itu lebih besar daripada kepuasan yang didapatkan dalam kombinasi A, B, C, D, E, F. Dan kombinasi yang didapatkan dalam kepuasan didapatkan dalam kombinasi X itu lebih kecil daripada kepuasan didapatkan dalam kombinasi A, B, C, D, E, F. Artinya ada 6 kombinasi yang kepuasannya yang sama, yaitu A, B, C, D, E, F. Sementara X dan Y itu berbeda kepuasan konsumennya karena dia menggunakan anggaran atau budget lain yang berbeda. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjut di materi lainnya di teori ekonomi mikro 2. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.